saya dalam pembelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan memasuki materi lanjutan dari materinya minggu lalu mengenai program linear. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, silakan kalian mengambil sikap berdoa masing-masing. Ya, oke. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini ialah setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah program linear, kemudian mengetahui pengertian fungsi kendala, fungsi objektif, dan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi kita pada saat ini. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi kemarin. Materinya kemarin bagian B mengenai pengertian program linear. Sekarang bagian C penyelesaian masalah program linear, atau Bapak singkat di sini program linear. Nah, yang pertama itu dalam program linear itu, dalam menyelesaikan masalah program linear, dikenal namanya fungsi kendala dan fungsi objektif. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi kendala? Nah, di sini Bapak sudah tuliskan pengertiannya. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang dipenuhi yang berupa sistem pertidaksamaan linear yang sesuai dengan permasalahan pada soal. Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat pada contoh soal. Nah, kemudian yang kedua, fungsi objektif. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Di sini juga Bapak sudah tuliskan pengertian fungsi objektif. Nah, fungsi objektif adalah fungsi f(x, y) sama dengan ax ditambah by yang nilainya akan dioptimumkan. Nah, dioptimumkan di sini maksudnya dimaksimumkan atau diminimumkan, ya. Jadi dua kemungkinan, apakah dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, itu mengenai fungsi objektif atau Bapak singkat FO. Kemudian fungsi kendala tadi disingkat FK, ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu nilai optimum suatu bentuk fungsi objektif. Nah, terdapat dua metode dalam menentukan nilai optimum. Yang pertama ini adalah metode uji titik pojok, kemudian yang kedua nanti metode garis selidik. Nah, untuk yang pertama kita akan lihat metode uji titik pojok. Contohnya, sebelum masuk ke contoh ini, langkah-langkahnya boleh bisa anak-anak bisa lihat di LKS-nya, ada juga di buku paketnya yang sudah dibagikan. Jadi silakan dilihat, dibaca di situ langkah-langkahnya, ya, untuk lebih paham lagi. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal mengenai menentukan nilai optimum dengan metode uji titik pojok. Nah, contohnya ini, dari sistem pertidaksamaan linear x tambah y lebih kecil sama dengan 50, x tambah 2y lebih besar sama dengan 40, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0, maka tentukan nilai minimum dan nilai maksimum dari 3x ditambah 5y. Nah, sebelumnya itu kita akan menentukan terlebih dahulu. Jadi sebelum jauh membahas ke bawah, kita akan menentukan fungsi objektifnya dan fungsi kendalanya, ya, seperti yang ini sesuai dengan pengertian yang tadi. Nah, dari soal ini kita bisa lihat yang mana fungsi objektif dan yang mana fungsi kendala. Ya, fungsi objektifnya itu ialah yang ini kan 3x ditambah 5y sesuai dengan yang ini tadi, fungsi ax ditambah dengan by. Jadi a-nya sama dengan 3, kemudian b-nya sama dengan 5. Jadi itu adalah fungsi objektifnya. Kemudian jadi ini sudah ada fungsi objektif, sudah diketahui fungsi objektifnya sama dengan 3x ditambah 5y. Sekarang kita melihat fungsi kendala. Nah, fungsi kendala itu adalah batasan-batasan yang dipenuhi yang berupa sistem pertidaksamaan linear. Nah, yang diketahui di soal kan berarti yang ini semua. X ditambah y lebih kecil sama dengan 50, kemudian x ditambah 2y lebih besar sama dengan 40, kemudian x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Jadi itu adalah fungsi kendalanya. Jadi ada 4, ya, fungsi kendalanya. Nah, ini semua. Nah, sesudah kita dapatkan fungsi objektif dan fungsi kendala, kita akan menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y khusus pada fungsi kendala. Jadi fungsi objektifnya tidak usah dilupakan dulu, ya. Nah,
kita akan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y yang akan kita gambar pada bidang kartesius nanti. Jadi ini Bapak tulis di sini X tambah Y, kemudian untuk mendapatkan titik potong ini kita tandanya ini kita ubah jadi tanda sama dengan ya. Oke. Jadi X tambah Y sama dengan 50. Nah, kita ambil misalnya kita ambil X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke sini, di sini 0 berarti Y sama dengan 50. Kemudian kalau misalnya Y sama dengan 0, maka X sama dengan 50, ini kan. Jadi titik X, Y ini 0,50, kemudian di sini 50,0. Mudah-mudahan di sini bisa paham ya. Kemudian fungsi kenalan yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 40. Nah, kalau misalnya kita ambil di sini X sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 40. Jadi di sini ya, X tambah 2Y sama dengan 40. Nah, ini 0 berarti ditambah 2Y sama dengan 40. Maka 2Y-nya sama dengan 40. Jadi Y-nya sama dengan 40 per 2. Jadi Y-nya sama dengan 20. Ini kan? Oke. Kemudian kalau misalnya X, Y-nya sama dengan 0, kita substitusi ke sini. Jadi ini kita kali jadi 2 kali 0 kan sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 40. Ini X sama dengan 40. Jadi kita sudah dapat titiknya X kemudian di sini 0,20, kemudian di sini 40,0. Nah, sudah kita dapatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita gambar dalam bidang kartesius. Nah, pada bidang kartesius kita akan menggambar garis ini tadi X ditambah 2, X tambah Y sama dengan 50 dan X ditambah 2Y sama dengan 40. Nah, kita tentukan titik potongnya terlebih dahulu. Untuk garis ini kita buat adalah ini titik potongnya kan. Pertama itu 0,50 berarti di sini titiknya. Terus di sini 50,0 berarti di sini titiknya. Kemudian kita gabungkan dalam sebuah garis. Nah, garis lurus ya, linear. Kemudian untuk garis X ditambah 2Y sama dengan 40. Kita buat garis juga. Pertama itu titik potongnya 0,20 berarti di sini kan 0,20. Kemudian 40,0 di sini, kemudian kita gabungkan menjadi satu garis linear atau garis lurus ya. Nah, sesudah itu masih ingat materinya minggu lalu. Sesudah itu kita akan melihat daerah yang mana daerah yang termasuk himpunan penyelesaiannya ya. Nah, minggu lalu Bapak sudah memberikan tabel di situ. Kalau misalnya dilupa silakan dibuat catatannya kembali atau silakan dinonton video pertemuan yang lalu ya. Jadi di sini kita lihat yang pertama itu ini fungsi kenalan yang pertama X ditambah Y dikecil sama dengan 50. Kita lihat nilai A nya sini kan sama dengan 1 ini kan. Kemudian tanda pertidaksamanya adalah lebih kecil sama dengan, maka yang diambil adalah daerah yang paling sebelah bawah ya. Nah, jadi yang di atas ini tidak termasuk. Jadi Bapak garis seperti ini. Jadi ini daerah di atas tidak termasuk himpunan penyelesaian. Nah, sesudah itu kita lihat lagi fungsi kenalan yang kedua. X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 40. Nah, kita lihat di sini nilai A sama dengan 1, kemudian tanda pertidaksamanya adalah lebih besar. Maka yang diambil adalah sebelah mana garis? Kan ini garisnya. Terus sebelah mana? Yang sebelah atas ya. Jadi yang di bawah ini tidak termasuk. Jadi Bapak berikan garis seperti ini. Itu artinya tidak termasuk ya. Nah, sudah itu kita lihat lagi fungsi kenalan yang ketiga. X-nya lebih besar sama dengan 0. Berarti yang ini ke bawah semua tidak termasuk karena ini X-nya lebih kecil dari 0 ini ke bawah. Ya. Oke, sudah bisa dilihat. Kemudian Y-nya lebih besar sama dengan 0. Ini kan fungsi kenalan yang berikutnya. Maka ini tidak termasuk ya. Karena ini ke sana daerah negatif atau lebih kecil sama dengan 0. Nah, sudah itu daerah yang tidak mengenai garis-garis ini itulah himpunan penyelesaiannya ya, seperti minggu lalu. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Nah, sudah itu kita lihat perintah soal. Tentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya dari 3X ditambah 5Y. Nah, di sini ada 4 titik pojok pada himpunan penyelesaiannya. Ini semua ini yang mana? Inilah yang namanya titik pojok. 4.
Jadi kita beri nama ini titik A, terus ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Jadi titik A, B, C, D. Nah, sesudah itu kita akan menguji titik pojok ya. Di sini sudah bikinkan tabelnya. Kita akan uji titik pojok. Nah, titiknya tadi ada titik pojok tadi ada 4 ya. Nah, titik A ini berapa titiknya? 40,0. Gimana dapat 40 kan di sini kan X-nya 40, kemudian Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis 40,0. Sudah itu bagian titik B-nya. B-nya di sini kan X-nya 50 terus Y-nya sama dengan 0. Jadi dia tulis 50,0. Kemudian titik C ini titik C-nya X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 50. Jadi 0,50. Jangan ditukar ya 50,0 karena hasilnya pasti beda nanti kalau misalnya ditulis 50,0. Jadi X dulu titik X dulu baru Y, X, Y. Itu kalau menuliskan titik ya. Kemudian bagian D, titik D. Titik D di sini X-nya sama dengan 0, jadi kita tulis 0. Kemudian Y-nya sama dengan 20 ya. Jadi kita sudah dapatkan titik-titik A, B, C, D. Dan sudah itu kita substitusi ke fungsi objektif. Di sini 3X ditambah 5Y. Jadi di sini Bapak ganti X-nya 40, jadi 3 kali 40 ditambah 5 dikali dengan 0. Ini hasilnya 3 dikali 40 sama dengan 120. Kemudian 5 kali 0 sama dengan 0. Jadi untuk fungsi titik pojok A, fungsi objektif menghasilkan fungsi objektif nilainya 120. Kemudian bagian B, titiknya 50,0. Jadi X-nya 50 dan Y sama dengan 0. Jadi kita ganti X-nya 50, kemudian Y-nya 0. Nah, jadi 3 dikali 50 sama dengan 150. Kemudian 5 kali 0 sama dengan 0. Nah, sesudah itu titik pojok C. Di sini X sama dengan 0 dan Y sama dengan 50. Jadi X-nya kita ganti 0. Kemudian Y-nya kita ganti 50. Nah, 3 kali 0 sama dengan 0. Kemudian 5 dikali 50 sama dengan 250. Nah, sesudah itu kita substitusi lagi titik D ke fungsi objektifnya. Jadi S-nya di sini 0, kemudian Y-nya 20. Jadi 3 dikali dengan 0 ditambah 5 dikali dengan 20. Nah, ini kan 5 kali 20 sama dengan 100. Ini kan 3 kali 0, 0. Ditambah 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, kita sudah bisa lihat di sini yang mana nilainya paling tinggi dan yang mana nilainya paling rendah kan? Jadi yang paling tinggi adalah nilai minimumnya, yang paling rendah itu adalah nilai minimumnya. Maka nilai minimumnya adalah yang mana paling rendah di sini kan 100. Jadi kita tulis 100. Terus nilai maksimumnya adalah yang mana paling tinggi di sini 250. Nah, jadi nilai minimum dari fungsi objektifnya tadi adalah 100, kemudian nilai maksimumnya adalah 250. Nah, sekarang kita akan melanjutkan menyelesaikan nilai optimum suatu bentuk fungsi objektif dengan menggunakan metode garis selidik. Jadi yang pertama tadi sudah kita bahas mengenai metode yaitu titik pojok. Sekarang kita lanjut lagi di metode garis selidik. Nah, contohnya tentukan nilai maksimum. Nah, sebelum masuk contoh ini di LKS-nya dan buku paket yang sudah dibagikan sudah ada langkah-langkah di situ dalam menyelesaikan atau mencari nilai optimum dengan menggunakan metode garis selidik. Silakan dibaca terlebih dahulu ya supaya lebih paham. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contohnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum Z sama dengan 5X ditambah 3Y dari daerah himpunan penyelesaian yang dibatasi oleh 3X ditambah 2Y dikecil sama dengan 18, kemudian X ditambah 2Y dikecil sama dengan 10, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, kemudian X, Y adalah elemen bilangan real. Nah, seperti contoh yang sudah kita bahas tadi mengenai metode uji titik pojok, terlebih dahulu kita akan menentukan fungsi objektifnya.
Nah, fungsi objektif dari soal yang kita tahu ini adalah 5x ditambah 3y. Nah, kemudian fungsi kendalanya ada 4. Yang pertama itu 3x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 18. Itu yang pertama fungsi kendalanya. Kemudian yang kedua, x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 10. Lebih kecil sama dengan 10, kemudian x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, itu adalah fungsi kendalanya. Sekarang kita akan menentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Nah, seperti contoh yang tadi, kita akan ini fungsi kendalanya kita ubah dalam bentuk persamaan untuk menentukan titik potongnya. 3x ditambah 2y sama dengan 18. Kemudian kita ganti x-nya sama dengan 0. Kalau misalnya ini x-nya sama dengan 0, berarti 2y sama dengan 18. Jadi kemudian y-nya sama dengan 18 dibagi dengan 2 sama dengan 9, kan? Nah, terus kalau misalnya y-nya sama dengan 0, ini kita ganti y sama dengan 0, berarti 2 kali 0 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 18. Jadi 18 dibagi dengan 3 sama dengan 6, ya. Nah, kemudian di sini bisa dipaham. Jadi titiknya x, y di sini 0,9, kemudian di sini 6,0. Nah, bagaimana dengan fungsi kendala yang kedua? Nah, ini kita ubah jadi sama dengan lagi, kan? Tandanya kita ubah jadi sama dengan untuk mendapatkan titik potong. Nah, di sini kalau misalnya x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 2y sama dengan 10. Jadi y-nya sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, kalau misalnya y sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 10. Nah, kita sudah dapatkan titik potong. Jadi titik potongnya 0,5. Sorry, ini 5, bukan 5. 0,5. Kemudian di sini 10,0. Nah, sudah kita dapatkan titik potong sumbu x dan sumbu y. Kita gambarkan dalam bidang kartesis. Ini Bapak sudah gambarkan di sini sumbu horizontalnya adalah sumbu x, kemudian vertikal ke atas sumbu y. Kemudian di sini ada, ya. Kemudian kita akan menggambar garis 3x ditambah 2y. Nah, titik potongnya tadi kita sudah dapatkan 0,9 di sini. Ini 0,9 dengan 6,0. Nah, sudah itu titiknya kita hubungkan membentuk garis lurus. Jadi inilah garis 3x ditambah 2y sama dengan 18. Ya. Kemudian untuk garis x ditambah 2y sama dengan 10. Yang ini titik potongnya tadi 0,5 dengan 10,0. Kita hubungkan kemudian membentuk garis lurus atau garis linear, ya. Nah, sesudah itu kita akan menentukan yang mana himpunan penyelesaiannya di sini. Nah, pastinya kan kerjanya minggu lalu. Kalau misalnya ini yang kita lihat pertama terlebih dahulu, fungsi kendalanya 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 18. Yang mana garisnya tadi yang ini, kan? Nah, kita perhatikan a-nya di sini nilainya sama dengan 3, kemudian jadi positif. Kemudian tandanya lebih kecil. Jadi yang ini adalah sebelah bawah garis, ya. Jadi yang di atas tidak termasuk, di atas begini. Nah, ini di atas tidak termasuk, ya. Oke. Nah, sesudah itu yang ini lagi fungsi kendala kedua. Mana garisnya tadi? Yang ini, kan? Nah, di sini nilai a sama dengan positif, kemudian tandanya lebih kecil sama dengan yang tadi. Jadi ini di atas tidak termasuk, ya. Tidak termasuk daerah himpunan penyelesaian. Nah, kemudian ini x-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi ini tidak termasuk, coba ke bawah ini tidak termasuk, ya. Oke, kemudian ini lebih besar sama dengan 0, ini juga tidak termasuk. Jadi inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita akan lihat nilai minimum dengan nilai maksimumnya. Ini nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Nah, kita lihat ini metode garis selidik, ya. Jadi kita akan membuat garis selidik seperti namanya, metode garis selidik, ya. Nah, kita lihat tadi fungsi objektif. Fungsi objektifnya adalah 5x ditambah 3y. Ini kita akan buatkan garisnya 5x ditambah 3y. Kita buat garisnya. Nah, minggu lalu Bapak sudah berikan itu bagaimana caranya menggambarkan garis pada bidang kartesis jika diketahui fungsinya, kan. 5x ditambah 3y berarti di sini 5x.
Kemudian 3Y, kita taruh di sini kan 3. Ya, di sini ada 3. Nah, kemudian kita hubungkan, ya. Kita hubungkan ini. Nah, inilah garisnya untuk fungsi objektif 5x ditambah 3y. Nah, sesudah itu kita akan membuat garis yang sejajar dengan fungsi objektif ini untuk melihat yang mana paling jauh dari titik sumbu 0,0. Nah, kalau misalnya ini kan kita buat garis sejajar di sini, berarti ini yang paling paling dekat atau terdekat dari sumbu 0 itu 0,00. Jadi di sini kan paling jauh, ini paling dekat. Jadi ini kita beri garis, ini tadi kita kasih garis G. Ini G1. Nah, sudah itu kita sudah dapatkan garis yang paling dekat dengan sumbu 0,0. Sekarang kita mau lihat lagi garis, kita buat garis sejajar lagi, yang ini garis sejajar dengan fungsi objektif yang paling jauh dari ini sumbu 0,0. Jadi kita buat seperti ini, ya. Nah, kira-kira yang mana ini yang paling jauh antara titik ini dengan titik ini? Nah, kita buat garis sejajar, ya, jangan sampai tidak sejajar dengan garis ini. Jadi ini kita buat garis. Nah, kelihatan di sini kan yang mana paling jauh, yang ini atau yang ini. Jadi Bapak beri nama di sini, ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, kemudian ini titik D. Nah, yang mana paling jauh di sini, titik C atau titik B? Yang mana duluan didapat? Ini kan dilewati terus ini pas. Jadi yang paling jauh itu adalah titik B, ya. Nah, sesudah itu kita buatkan penyelesaiannya. Jadi garis selidik. Nah, ini tadi kita beri garis G2, ya. Ini G2, garis 2. Nah, garis selidik yang jaraknya terkecil atau terdekat dari titik pusat O, ini O, ya, O 0,0. Ini tadi titik pusatnya adalah garis G1. Ini tadi kan G1 yang melalui titik 0,0. Maka nilai minimumnya adalah 5x ditambah 3y. Ini titiknya 0,0, berarti x-nya sama dengan 0 dan y sama dengan 0, ya. Ingat itu titik x, y. Selalunya begitu, bukan y, x. Jadi selalunya x, y. Jadi x sama dengan 0 dan y-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusi ke sini. X-nya 0 berarti 5 kali 0, kemudian y-nya 0 berarti 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, itulah kita sudah dapatkan nilai minimumnya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai maksimumnya. Nah, ini bagus, ya. Jadi kita tulis garis selidik. Garis selidik yang jaraknya. Nah, karena kita mencari adalah maksimum, maka jarak yang terbesar atau jarak terjauh dari titik pusat O 0,0 adalah garis G2. Yang melalui titik apa yang dulu tadi? Ini kan berarti titik 6,0. Jadi kita tulis 6,0, kemudian maka nilai maksimum tulis FO fungsi
sama dengan, nah ini kan titiknya tadi melalui ini kan, berarti ini X nya sama dengan 6 dan Y nya sama dengan 0. Kita substitusi ke fungsi objektif ini. X nya kita ganti 6, kemudian Y nya kita ganti 0. Jadi 5 dikali 6 ditambah 3 kali 0. 5 kali 6 sama dengan 30, kemudian 3 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 30. Jadi nilai minimum dari soal yang ditanyakan ini adalah 0, kemudian nilai maksimumnya adalah 30. Ya, jadi untuk pertemuan kita pada saat ini saya rasa sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.